Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini saya coba akan membahas masalah dilematis seorang kuasa hukum bila mana menghadapi saksi atau klien berbohong. Inilah dilematisnya seorang kuasa hukum, judulnya itu ya. Karena memang betul pada saat seorang saksi mendapatkan kuasa hukum, maka pasti yang pertama kali dilakukan oleh pihak kuasa hukum Anda bertanya, apakah Anda terlibat apa tidak? Apakah ada keterkaitan dengan kasusnya? Tentu itu pertama adalah yang akan ditanyakan oleh kuasa hukum. Karena buat apa kalau misalkan kuasa hukum pendampingan tapi sudah terlibat dari awal? Saya kira juga kuasa hukum akan lebih ini ya, hati-hati lagi dalam pada saat menerima sebagai pendampingan. Nah, pertama pasti yang ditanya adalah apakah Anda terlibat apa tidak dalam kasus itu. Itu biasanya yang ditanyakan oleh pihak kuasa hukum. Nah, pada saat sudah mengatakan tidak terlibat, maka diadakanlah pendampingan hukum. Pada saat di tengah jalan muncullah dilematis pada saat mulai terindikasi dari seorang klien yang masih saksi itu tiba-tiba ada kecenderungan berbohong. Maka ini dilematis buat seorang kuasa hukum. Karena pernyataannya adalah musuh yang paling terberat bukan yang di seberang sana, tetapi musuh yang terberat adalah pada saat menghadapi klien yang berbohong. Dan itu pun diungkapkan oleh kuasa hukum Bapak Rohman Hidayat di salah satu media di Tribun News Bali ya. Beliau mengungkapkan dalam menyinggung saksi di salah satu channelnya ya, bahwa saya bacakan saja biar tidak jadi miskomunikasi nantinya. Dan saya dapatnya dari Tribun Bali nih. Di sisi lain, alotnya penyelidikan kasus Subang berlangsung, kuasa hukum Yosep Bapak Rohman Hidayat pernah menyinggung saksi hingga kliennya. Hal ini berkenaan dengan tanggapan dirinya sebagai kuasa hukum yang dilematis mendampingi saksi atau jika kliennya berbohong. Nah, hal ini diungkapkan Pak Rohman Hidayat saat berbincang dengan Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal di kanal YouTube-nya, dikutip Kamis 10 Februari 2002. Dalam kesempatan itu, Bapak Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef tersebut terang-terangan menyinggung jika kliennya berbohong dalam menyampaikan keterangan sebagai saksi. Rohman Hidayat mengatakan menghadapi kasus menurutnya musuhnya bukan berseberangan dengannya. Menurutnya sejatinya musuh yang dianggap paling berbahaya itu tak lain kliennya yang berbohong atau tidak jujur. Yaitu ungkapan dari Pak Rohman Hidayat mengenai dilematisnya pada saat kuasa hukum menghadapi klien yang berbohong. Cuman memang di sini saya lihat ada kata-kata berseberangan. Yang berseberangan berarti seolah-olah ada yang berseberangan di depan sana, di depannya ada yang berseberangan, tetap tidak tahu siapa yang disebut di sana ya. Tapi musuhnya adalah bukan yang berseberangan dengannya. Berarti ada lawannya kalau begitu. Buat saya musuh pengacara itu bukan lawannya yang di seberang atau siapapun. Tetapi ya itu tadi, musuh yang paling bahaya itu adalah klien yang tidak jujur, kliennya yang berbohong, yang bicaranya sepotong-sepotong. Coba cermati kata-katanya. Buat saya musuh pengacara itu bukan lawannya yang di seberang ataupun siapapun, tapi musuh yang paling berbahaya itu adalah kliennya yang tidak jujur, kliennya yang berbohong, yang bicaranya sepotong-sepotong, Bapak Rohman Hidayat.
Demikian Bapak Rahman menjelaskan sebelum dirinya menerima suatu perkara, ia memastikan terlebih dahulu bahwa kliennya itu benar dengan keterangannya. Namun jika ia menambahkan, adapun seandainya jika kliennya salah tetapi kliennya jujur memberikan keterangan, menurutnya masih mudah untuk memberikan pembelaan. Jadi walaupun sudah misalkan terindikasi tapi dia jujur, maka itu akan mudah dalam pembelaan. Saat disinggung seandainya Bapak Yosef kliennya dalam penetapan tidak terlibat, Rohman mengaku tentunya ia akan bersyukur. Namun jika situasi sebaliknya, jika kliennya ditetapkan sebagai tersangka, ia pun akan tetap mendampinginya. Ia mengaku secara profesi dirinya akan tetap bertanggung jawab. Seperti itu. Ya, kalau misalkan begini, kalau saya pada saat pengungkap sesuatu, apakah ini mengatakan bahwa ini dilematis, maka seolah-olah seperti ada yang dipikirkan, seolah-olah seperti ada yang seolah-olah ada yang dipermasalahkan. Ungkapan yang disampaikan itu adalah menceritakan sesungguhnya, menceritakan sesuatu hal yang memang berkaitan dengan apa yang dibicarakan. Kalau misalkan ini jadi dilematis masalah berbohong, apakah yang bersangkutan juga mempunyai klien yang pernah berbohong? Kita tidak tahu, ya. Apakah juga ini ada bentuk daripada sindiran, juga kita tidak tahu. Itu semua yang jelas kembali lagi bahwa dikatakan bahwa jika menghadapi kliennya yang sepotong-sepotong dan berbohong, itu dia. Nah, itulah dilematis seorang kuasa hukum memang pada saat menghadapi kliennya berbohong, dan itulah musuh daripada utama seorang kuasa hukum. Demikian materi pagi ini. Mudah-mudahan kembali lagi, mudah-mudahan kasus ini bisa terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.